Nggak ada pakai-pakai umur di sini. Di sini nggak kayak Indonesia. Indonesia ketinggalan zaman. Masih aja mikirin umur. Halo guys, ketemu lagi di channel Rian Ferdian Official. Kali ini gua mau menanggapi video dari Bunda Korla yang lagi viral, bahwa Bunda Korla bilang katanya di Jerman sana tidak mempermasalahkan umur ketika seseorang itu mencari kerja. Bunda Korla juga bilang bahwa di sana nggak ada tuh namanya umur, tinggi badan dan lain-lain. Yang penting bisa kerja dan mau kerja gitu. Dan gue juga pernah mengalami yang namanya mungkin kalau sekarang itu boleh dibilang diskriminasi, terutama untuk tinggi badan, berat badan dan pengalaman kerja. Jadi tinggi badan gue kan nggak mencukupi persyaratan. Waktu gue mau daftar ke PJTKI di salah satu PJTKI ya, terus saya pingin waktu itu daftar ke Korea dengan tinggi badanku yang kurang dari 165. Sampai sana langsung ditolak, katanya minimal tinggi badan 165 cm. Kita seringnya di berbagai PJTKI itu syaratnya adalah minimal tinggi badan ya 165 cm. Ini persyaratan yang umum banget kalau kita mendaftar untuk menjadi pekerja migran di berbagai negara. Ini kebanyakan seperti itu. Nah, kenapa waktu itu saya bisa lulus sampai bisa ke Taiwan? Waktu itu bos dari adik saya ternyata iparnya itu menikah dengan orang Taiwan dan kebetulan bekerja di salah satu agensi di Taiwan. Setelah ditanya-tanya ternyata katanya yang penting sehat, fit, lolos semua medical check up baik fisik maupun mental. Terus ada biaya untuk keberangkatan yang sekian puluh juta lah ya gitu. Nah setelah saya fit semuanya lolos dan saya bisa berangkat. Ternyata setelah sampai Taiwan nih ya, ternyata di sana tuh orang Taiwan tuh bilang buat apa kalau badannya gede tinggi nggak bisa kerja. Jadi yang diutamakan di negara sana, tujuan kita yang saya alami adalah di Taiwan, itu bilang katanya yang penting bisa kerja, niat kerja, bisa kerja dan mau kerja gitu ya. Selain tentu saja harus sehat, harus lolos medical check up-nya semua dan ada biaya keberangkatan ya kalau ke Taiwan. Kenapa orang Taiwan bilang begitu? Karena ada yang tingginya badannya tinggi, ada badannya besar, tapi kerjanya dianggap tidak bisa, kurang memenuhi kepuasan dari orang Taiwan atau teman-teman atau mandor di sana gitu. Jadi ini adalah video Bunda Korla, nanti saya putarkan fullnya. Jadi saya ambil dari akunnya Bunda Korla sendiri ya. Di sana menjelaskan kalau di luar negeri nggak mempermasalahkan umur dan persyaratan lain-lain, yang penting masih bisa kerja dan mau kerja. Dan mengatakan kalau di Indonesia tidak cepat-cepat mengubah peraturan atau persyaratan kerja seperti itu, nanti akan menjadi negara yang kapan majunya gitu loh. Nah ini juga mungkin masukan untuk pihak-pihak terkait, terutama juga perusahaan-perusahaan, agar memudahkan orang yang mau kerja. Persyaratan pengalaman kerja lah apa. Coba kalau misalnya baru lulus dan minat dan niat untuk kerja, dari mana pengalamannya? Kalau misalnya baru lulus sekolah, lalu lulus kuliah. Dan lagi ada banyak-banyak katanya oknum yang meminta uang segala macam. Perlu diingat untuk perusahaan-perusahaan ya, kalau baru lulus persyaratan masuk kerja itu harus berpengalaman. Terus kalau semua yang perusahaan nggak mau mempekerjaan yang baru lulus, dari mana seseorang itu bisa mendapat pengalaman kerja itu? Ini masukan untuk para owner perusahaan ya, jangan memberikan persyaratan harus pengalaman kerja gitu ya. Terus umur juga, misalnya 30 tahun ke atas, ada yang bilang begitu, 40 tahun ke atas, mereka juga masih bisa kerja. Kenapa persyaratan harus maksimal misalnya 25, 28 gitu? Seharusnya yang penting masih bisa kerja. Karena saya sendiri di Taiwan pernah melihat nih ya, ibu-ibu, bapak-bapak, boleh dibilang kakek nenek gitu ya, kakek-kakek nenek-nenek yang udah 60 tahun, itu teman-teman saya sendiri sudah 60 tahun, 80, yang penting masih sehat, itu masih kerja. Saya punya fotonya, kalau kalian nggak percaya, saya punya teman yang umurnya udah 80 tahun tapi masih sehat. Meskipun usia pensiun di sana itu sekitar 65, 70, di 60 pun sudah boleh pensiun dengan perusahaan memberikan uang pensiun gitu ya. Tapi kalau mereka masih minat bekerja itu masih boleh. Kalau masih kuat, perusahaan masih mau, itu masih tetap
masih banyak orang-orang tua yang di sana masih mau tetap kerja, dan perusahaan masih banyak yang mau, dan juga orang yang maaf ya tidak lengkap fisiknya atau disabel itu juga diberi kesempatan bekerja di sana. Kita lihat minimarket di sana nggak cuma yang cantik-cantik, nggak cuma yang muda-muda yang menjadi pelayan atau pramuniaga atau kasir sekalipun ya. Itu mereka udah ada yang maaf sudah di atas 40, ada di atas 50, mereka masih aktif dan boleh kerja. Oke, kita simak seperti inilah pendapat Bunda Korla yang ada di Paris membandingkan dengan Indonesia. Kita simak aja. Nggak ada pakai umur di sini. Di sini nggak kayak Indonesia. Indonesia ketinggalan zaman. Masih aja mikirin umur. Makanya banyak pengangguran. Maka Indonesia itu nggak kaya-kaya penduduknya, miskin semua. Kenapa? Pemerintahnya memiskinkan rakyat sendiri. Ya, bukan rakyatnya yang miskin. Pemerintahnya memiskinkan rakyat karena tidak memberikan pekerjaan. Alasannya apa? Masih memilih umur lah, ini tetek bengek segala macam. Banyak kali seleksinya. Orang mau cari makan aja banyak. Yang penting mereka bisa kerja, bisa diajarin. Udah. Mesti cari yang pengalamannya apa nih, kapal laut. Indonesia kadang-kadang ini aku paling gak suka Indonesia ini. Bagaimana manusia bisa berkembang dengan hidupnya? Bagaimana Indonesia dengan maju dengan ekonomi? Itulah pepatah kata, yang kaya makin kaya. Jujur aku sakit hati dengannya. Umur 30 udah gak bisa kerja. Batas usia kerja cuma sampai 30 tahun, 25 tahun. Apa coba ini peraturan apa itu? Kalau aku punya presiden, aku berharap presiden siapapun pilihnya. Ya, aku nggak bicara politik, tapi aku berharap siapapun presidennya, tolong dimudahkan pekerjaan